Oke, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Jadi selamat datang juga untuk pembicara dan panitia pekerti 2021 di Universitas Pasundan atau Unpas. Nah, di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai course introduction dulu mengenai apa sih hybrid mobile programming itu. Nah, hybrid mobile programming ini itu adalah blending dari aplikasi native ya dan web. Jadi dia di blending. Nah, ketika kita memblending dua teknologi ini maka akan tercipta ya sebuah aplikasi hybrid. Ketika kita aplikasikan ke dalam ya coding untuk mobile maka jadilah hybrid mobile programming. Jadi kita tahu bahwa mobile application atau sistem operasi yang ada di HP itu banyak. Ada Android dan iOS. Nah, ketika kita pakai teknologi hybrid ini, kita cukup coding sekali. Ya, coding sekali dapat menghasilkan di dua tempat, yaitu Android dan iOS. Begitu. Nah, ketika kita juga coding hybrid, itu kita memakai teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. Begitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai siapa sih atau apa sih framework mobile app development yang paling populer. Nah, di sini di tahun 2020 memang ada banyak ya teknologi untuk kita coding hybrid. Contohnya ini ada Flutter, Titanium, React Native, Native Scripts, Swift ya, jQuery Mobile, dan lain sebagainya. Ini macam-macam framework yang paling bagus di 2020. Begitu. Nah, ketika kita dihadapkan banyak teknologi seperti ini ya, itu sebenarnya kita itu memilih teknologi itu berdasarkan kebutuhan dulu, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, pertama gini, apakah ya Bapak Ibu atau teman-teman itu ingin membuat sebuah mobile application itu yang murah ya, yang kemungkinan besar itu murah, saya bikin pokoknya bisa murah. Jika iya, maka dilihat dulu apakah ya mobile application itu tadi itu butuh ya functionality dari sebuah hardware seperti kamera, GPS gitu kan. Apakah butuh sih aplikasi itu untuk memanfaatkan kamera atau GPS? Begitu. Nah, jika iya, maka kita akan kembali ke atas. Begitu. Jika tidak ya, jika kita tidak butuh functionality atau jika kita tidak perlu memakai library dari hardware-nya, hardware si HP itu, mobile phone itu, maka kita bisa pakai ini. Ya, tiga aplikasi ini. Begitu. Contohnya di sini ada phone cap. Begitu ya. Nah, di sini ada banyak. Begitu. Oke. Nah, di sini misalkan ada Ionic. Jika teman-teman memang urgensinya tidak butuh kamera, tidak butuh akses GPS dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa pakai ini. Jika teman-teman pengen murah, tapi pengen dapat mengakses kamera dan GPS, maka teman-teman tidak bisa pakai ini. Teman-teman balik ke atas lagi, seperti ketika kita membuat sebuah mobil yang murah. Itu kan ternyata ketika teman-teman itu mengambil atau ingin menginvestasi yang murah, ternyata kita tidak bisa. Jika kita ingin memakai functionality hardware-nya, hardware functionalities ya, maka teman-teman balik ke atas. Dan ke atas ini ya itu ditanyakan teman-teman. Ya, apakah teman-teman itu bersedia ya performanya itu tidak cepat begitu ya.
Jika teman-teman itu punya aplikasi yang limited performance, jika iya, maka teman-teman ditanyakan lagi. Jika teman-teman ingin, apakah teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce dari HP? Ya, jika tidak, maka teman-teman bisa pakai ini. Salah satunya Xamarin ini. Gitu. Nah, jika iya, teman-teman, jika iya butuh aplikasi e-commerce, maka pakailah ini. Begitu. Progressive Web Apps yang lagi terkenal baru-baru ini. Begitu. Oke, salah satu contohnya Angular ini. Oke. Nah, balik lagi, jika teman-teman tidak oke ya mengenai performanya di limit, ya maka teman-teman ini. Apakah teman-teman itu ketika ingin coding, ya, coding aplikasi itu punya uh, tim dev sendiri-sendiri, dalam artian apakah teman-teman itu punya tim iOS atau tim Android? Jika teman-teman tidak punya, ya, jika teman-teman tidak punya, maka pakailah ini, PWA, Progressive Web App. Progressive Web App, Progressive W ini E. Tuh. Jika teman-teman punya tim iOS dan tim Android, maka pakailah native application. Gitu. Ya, native application seperti ini, Android Studio atau Kotlin. Nah, di sini ini adalah termasuk hybrid application, di sini native. Nanti teman-teman bisa pilih apakah ingin hybrid dan native. Gitu. Kalau teman-teman pakai native app, teman-teman ya harus siap mempunyai dua tim. Gitu. Tim iOS dan tim Android. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi hybrid yang coding sekali, itu bisa dipakai di mana-mana, bisa dipakai di mobile, iOS, Android maupun website. Itu teman-teman ada comparison-nya di sini. Ada Cordova, Ionic, Xamarin, Native Script, sama React Native. Di sini adalah keuntungan dan kerugiannya. Begitu. Kalau misalkan Cordova language-nya pakai HTML5, ini sedikit lebih mudah. Begitu ya. Tapi ketika kita pakai React Native, kita base-nya adalah JavaScript. Ini sedikit lebih advance, gitu ya. Dan kemudian di sini ketika kita ingin sebuah yang low budget ya, yang murah, pakailah yang open source ini. Cordova, Ionic. Nah, kalau teman-teman pakai Xamarin, maka teman-teman ada biayanya. Gitu. Tapi yang native script sama React ini adalah open source, artinya bisa dipakai secara gratis, bisa dikembangkan secara bebas juga. Gitu. Nah, popularitasnya ya untuk tahun 2020 kemarin itu yang paling banyak, yang paling populer itu adalah React Native High. Ya, skornya 9 sampai 10, teman-teman. Ya. Gitu. Nah, untuk materi dan evaluasinya ya, teman-teman itu akan dihadapkan dua project di UTS, dua project, yang satu di UTS dan satu UAS. Nah, di UTS ini teman-teman bikin sebuah aplikasi sistem informasi yang nantinya akan dibangun menggunakan framework 7. Itu salah satu framework hybrid mobile. Nah, kemudian di OS-nya teman-teman pakai Ionic atau Angular-nya. Membangun sebuah progressive web app. Begitu. Skornya 50%, 50%. Begitu ya. Nah, di setiap ini ada tugas-tugas yang menanti. Begitu. Nah, ini adalah lecturer-nya, dosen-dosen dari hybrid mobile programming. Ya, saya itu mengampu di KPB dan KPD. Begitu. Bagi teman-teman yang saya ajar di KPB dan D, bisa teman-teman di chat melalui email ini. Nah, namun khusus untuk grupnya, grup chatting ya, saya membuka grup di Hangout untuk KPB dan KPD di link ini. Begitu. Isinya ya untuk diskusi materi, pengumuman penting, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bab inti, yaitu Cordova. Nah,
Cordova ini adalah, seperti saya singgung sebelumnya, adalah open source mobile development framework. Artinya teman-teman sekali coding bisa di generate ya di iOS maupun Android. Gitu. Ya, ini ada tulis across more than one platform. Begitu. Nah, di sini Cordova adalah seperti ini. Ya. Terus kemudian cara instalasinya, teman-teman bisa download dulu Node.js di nodejs.org ini, kemudian silakan pilih versi terbaru saja ya, atau LTS juga boleh. Kemudian install ya. Kemudian cara instalasinya teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Ya, kemudian ketika teman-teman sudah sukses menginstal Node.js dan npm-nya, maka teman-teman bisa jalankan Cordova-nya. Gitu. Awalnya Cordova create untuk meng-create project teman-teman. Kemudian silakan tambahkan Cordova Platform Add Browser. Ini ketika teman-teman ingin ya, teman-teman menghasilkan sebuah website dari codingan teman-teman. Jika teman-teman ingin menghasilkan sebuah Android, maka gantilah Add Android. Itu kalau ingin iOS, maka gantilah Add iOS. Kemudian Cordova Run. Nah, jika teman-teman ingin run di Android, ya maka teman-teman bisa download dulu JDK versi 8 di sini, Gradle-nya di sini, dan Android SDK-nya di sini. Begitu. Kemudian silakan ikuti setting-settingnya di sini. Ya, kemudian ketika teman-teman ingin membuild menjadi Android atau membuild menjadi APK, maka perintahnya ini Cordova Platform Add Android dulu, kemudian Cordova Build. Nanti di folder teman-teman, nanti project teman-teman akan menghasilkan .apk. Kemudian di sini teman-teman jika ingin menjalankan lewat emulator, maka jalankan seperti ini, Cordova Run Android dash device atau dash emulator. Gitu. Nah, jika ingin menjalankan lewat mobile phone langsung ya, maka teman-teman perlu sambungan pakai kabel ya. Tergantung kabelnya apakah Type-C atau USB. Kemudian di Android-nya itu aktifkan developer mode dan USB debugging-nya. Nah, ini untuk tugasnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah sukses meng-create project dari Cordova. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman silakan edit HTML-nya menjadi halaman profilnya teman-teman. Bisa diinsertkan foto, bisa diinsertkan label, ya, bisa diinsertkan ini ya, seperti ini ya. Nah ini, nama, NRP, hobi, makanan, favorit, dan lain sebagainya. Desainnya bebas. Outputnya adalah dalam bentuk APK. Cukup APK-nya saja. Oke, ini informasi data diri. Jadi di tampilan halamannya itu aplikasikan web programmingnya teman-teman ya. Teman-teman ketika mengambil hybrid mobile programming itu kan syaratnya kan harus ngambil web programming atau berjalan bersama-sama begitu ya. Nah ini teman-teman bisa informasi ya isikan di halaman HTML index.html-nya itu nama, NRP, hobi, makanan favorit, dan lain sebagainya. Dikumpulkan di Learning Management System Ubaya atau ULS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu pembicara atau panitia dari Pekerti dan teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.